Iya, shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa lagi dalam acara Mesbah Doa malam hari ini. Dan biarlah kita mau terus tetap setia mencari Tuhan, tetap ada dalam hadiratnya, sebab kekuatan kita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Shalom, kasih Tuhan terus menyertai setiap kita. Baik, kita akan memulai Mesbah Doa malam ini. Biarlah kita mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami tahu anugerah-Mu yang memelihara hidup kami bahkan sampai malam hari ini. Kalau kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa pujian, syukur, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ini pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi katakan pada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat aku ada saat ini, semuanya karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi katakan pada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau terlalu baik, anugerah-Mu melimpah dalam kami. Terima kasih, mari naikkan syukur-Mu saudara. Katakan terima kasih Tuhan, naikkan penyembahan-Mu. Bersyukur buat keberadaan kita hari ini, karena anugerah-Mu
Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai malam ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Bahkan setiap nafas yang masih kami hirup, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup sampai hari ini Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu di hidup kami. Terima kasih. Oh Yesus, Engkau sangat baik. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman ucapan syukur kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, selalu baik Tuhan. Kami menyadari semua yang dapat kami nikmati di hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan nafas hidup yang kami hirup adalah anugerah-Mu Bapa. Karena itu ajar kami terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami sombongkan dan tidak ada yang bisa kami sombongkan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami tahu Tuhan, semuanya yang ada di hidup kami adalah karena anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang mencari hati hamba dalam hidup kami. Karena itu ajar kami terus bersyukur dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kami sepakat berkata semua karena anugerah-Mu di hidup kami Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada ya Yesusku. Yesusku, mari kita katakan pada Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam.
sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada pada. Kami persembahkan, ku persembahkan kepada Kau, bukan Tuhan yang melihat rupa, Oh, yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba, yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan. Lebih lagi saudara, kita mau berkata, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa kami. Yes Lord, amin. Ya, Engkau mencari hati hamba yang melihat harta, tahta, dan segala kekayaan kami. Hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagi kami, Kau Tuhan, amin. Yang terbaik yang ada di hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu, persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami persembahkan hidup kami yang terbaik. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah nama-Mu. Bawa kami Tuhan untuk terus menyadari bahwa tidak ada apa-apa yang kami dapat banggakan di dunia ini selain Tuhan. Engkaulah harta satu-satunya yang terbaik yang kami miliki di hidup ini. Biar Engkau dapati hati hamba dalam hati kami Tuhan, dijauhkan dari segala kesombongan, dari segala kecongkakan, bahwa kami menyadari bahkan nafas yang kami hirup semua adalah dari Tuhan saja. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba, yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku,
Yesusku. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu selama nafas yang Tuhan masih beri bagi kami. Kalau kami hidup, biarlah kami hidup bagi kepentingan Tuhan, bagi rencana dan kehendak-Mu di hidup kami Bapa. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak akan pernah bisa menjauhkan kami Tuhan. Amin, amin. Dari kasih-Mu, mari lebih lagi angkat hatimu, katakan pada Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan, kami mau hidup bagi kepentingan-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Apapun keadaan dunia hari-hari ini Tuhan, tidak akan mampu menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami hari-hari ini, mungkin doa kami belum dijawab, mungkin tubuh kami masih sakit, mungkin keadaan keuangan kami belum mencukupi. Namun ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, bukan hanya ketika kami melihat doa-doa kami dijawab. Walaupun kami belum menerima apa-apa dari Tuhan, belum menerima yang kami inginkan dari Tuhan, namun kami tahu kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahkan kalau malam ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami, bukakan rahasia firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin membacakan kesaksian yang saya yakin akan menguatkan iman setiap kita sehingga kita semakin setia kepada Tuhan. Iya, selamat malam Pastor Debbie. Kesaksian saya sebenarnya sudah lama ingin saya sampaikan. Tapi selalu saya pikirkan saya seperti ada yang mengganggu dan mengatakan tidak usah. Karena itu hanya perkara sepele saja. Namun akhirnya saya menguatkan iman saya karena saya ingin membagikan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Saya adalah seorang perawat yang bekerja di Saudi Arabia. Karena waktu itu saya sudah ingin pulang ke Indonesia dan sudah ada tiket dan visa. Tiketnya itu tersedia tanggal 3 November 2020, tapi tidak disangka ternyata pemerintah Saudi Arabia melakukan lockdown dan saya terpaksa tidak jadi pulang karena tidak ada penerbangan. Dan visa saya padahal expire 7 Juli mau di-renew, ya, diperbaharui, katanya tidak apa-apa. Karena ada peraturan baru dari Raja Salman untuk 3 bulan ke depan. Jadi sampai September 2020 waktu itu. Akhirnya saya sudah bingung, campur putus asa. Tiket saya 3 November 2020, pulang pergi saya ke kantor pulang pergi ke kantor tapi tidak ada kepastian bagaimana nantinya visa saya, dan akhirnya saya dibilang harus membayar 100 rial atau 3,5 juta kalau dirupiahkan. Saya sangat marah dan kecewa, Bu, karena saya merasa itu kan bukan kesalahan saya. Itu kan karena memang pemerintah ada lockdown. Dan waktu itu saya selesai mengikuti mesbah doa jam 4 sore waktu Saudi Arabia. Pastor Debbie berdoa untuk orang-orang yang mempunyai pergumulan berat untuk dilepaskan dan saya mengamini itu, Bu. Dalam hati saya menjadi lega saat itu setelah saya ikut berdoa. Dan saya kirim SMS kepada Pastor Debbie pagi harinya. Saat itu Pastor Debbie mengatakan tetap berdoa dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas setiap persoalan kita. Dan saya akhirnya mengimani perkataan itu. Saya terus berdoa dan mengimani bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan pegang kendali. Akhirnya seminggu kemudian saya diberitahu bahwa visa saya sudah diganti tanggalnya. Dan saya tidak perlu membayar apa-apa. Oh, puji Tuhan, saya langsung ke kamar saya dan saya berlutut berdoa mengucap syukur karena Tuhan menjawab doa-doa saya. Dan seiring dengan itu besoknya pemerintah Saudi mencabut aturan lockdown. Untuk sebagian penerbangan termasuk penerbangan ke Indonesia, pesawat bisa beroperasi. Tuhan selalu mendengar doa-doa kita, Bu, dan tepat waktu Dia menjawab dan menolong kita. Dan puji Tuhan tanggal 3 November 2020 saya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Saya mau berterima kasih Pastor Debbie atas mesbah doa yang selalu menguatkan iman kita. Terima kasih juga atas jawaban lewat WA. Yang saya tahu itu adalah jawaban dari Tuhan sendiri. Ya, dan saya juga berterima kasih biarlah Tuhan senantiasa memberkati Pastor Debbie dan keluarga juga bersama tim mesbah doa dan mesbah syukur. Saya selalu mengikuti mesbah doa Pastor Debbie dari bulan Mei 2020. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya saudara, ya ketika kita mengalami, semua orang itu pasti punya masalah dan akan mengalami masalah dalam hidupnya.
Dan seringkali bahkan masalah yang tidak kita undang, yang tidak kita tahu, kita sudah bikin rencana A, B, C, D, tiba-tiba masalah datang. Dan bahkan ya harus sudah tidak bisa terbang, kena denda lagi, harus bayar 3,5 juta. Ya rasanya berat saudara ya, tetapi waktu kita berseru, Tuhan itu ya Tuhan yang sanggup. Ya Tuhan yang setia, makanya jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Teruslah berharap, mempercayai setiap firman ya. Dan puji Tuhan ibu di Arab Saudi saudara, ya mengikuti mesbah doa tuh jam 4 sore di sana. Kita bersyukur ya saudara, mesbah doa ini ya boleh menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa, bahkan yang di Arab Saudi pun bisa diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan. Biarlah kita senantiasa berdoa agar sarana dan wadah mesbah doa ini benar-benar dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, menguatkan setiap mereka yang lemah, bahkan yang putus asa, bahkan yang sakit, supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu, dan kami percaya juga ya, apa yang memang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita timbul dalam pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang selalu setia dan berharap penuh kepada Dia. Saya ingin bacakan satu kesaksian lagi saudara ya. Shalom Ibu, terima kasih Ibu Debbie. Ya, puji Tuhan. Tadi ketika saya sehabis berdoa, ya langsung ya Lia mau makan bubur 1 piring dan perut tidak sakit lagi. Ya rasa mau muntah juga sudah tidak lagi, dan sekarang Lia bisa tidur enak Bu. Tuhan Yesus sungguh baik dan selalu mendengar doa anak-anaknya. Dan saya juga tidak putus-putusnya berserah kepada Tuhan Yesus. Dulu jujur ya saya sering minta-minta doa dari hamba-hamba Tuhan. Tapi semenjak Ibu Debbie bilang berdoa sendiri, sekarang saya tidak pernah lagi meminta atau titip doa Bu. Ya saya sekarang berdoa sendiri dan Tuhan Yesus menjawab. Puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu Debbie yang baik hati, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa sendiri kepada Tuhan. Dan setiap malam saya tidak pernah absen untuk mengikuti mesbah doa. Ya, dan kalau tidak ikut rasanya ada yang kurang Ibu. Puji Tuhan. Saudara, Dia Tuhan yang menjawab doa orang-orang yang mau berseru kepadanya dan datang kepada Dia. Ingat, iman kita tidak bisa diwakili oleh hamba Tuhan, pendeta atau siapapun juga. Tuhan mau kita datang secara pribadi kepada Dia, berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan rindu menjamah saudara secara pribadi juga, sehingga engkau memiliki kesaksian dan dapat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam ini, sudah sampai di Yeremia. Yeremia pasal yang ke-38, sekarang ayat 14 ya. Tadi malam kita sudah belajar tentang bagaimana Yeremia ditolong oleh seorang sida yang bekerja di istana raja yang bernama Ebed Melek, orang Ethiopia. Dia adalah orang yang hidup benar dan dia menentang semua para pejabat istana yang ingin menjerumuskan Yeremia ke dalam perigi dalam sumur yang berlumpur itu supaya dia mati. Ya, tetapi dia membela dan dia memberanikan diri untuk menghadap raja, membela perkaranya Yeremia, sehingga raja memberikan perintah untuk dia menolong Yeremia keluar dari perigi itu. Iya, baik, kita akan melanjutkan sekarang pembacaan kita ya. Sekarang Yeremia 38 ayat yang ke-14 ya. Iya, sekarang Yeremia 38 ayat yang ke-14. Judul perikopnya kalau di sana ada saudara, pembicaraan terakhir dengan Raja Sedekia. Ayat 14, Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu.
janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Ya, kata Raja Sedekia kepada Yeremia, saudara. Lalu ayat yang berikutnya ayat 15, jawab Yeremia kepada Sedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepada engkau, tidak juga akan engkau mendengarkan aku. Jadi Raja Sedekia ini ya diam-diam memanggil Yeremia. Dan dia bertanya kepada Yeremia, ya dia bilang, aku mau menanyakan sesuatu padamu, jangan kamu sembunyikan apapun daripadaku. Jadi rupanya Raja Sedekia ini mulai ya hatinya itu bimbang ya. Mungkin Yeremia ini berkata benar ya, karena tanda-tandanya memang semua menuju kepada nubuatan-nubuatannya. Ya, lalu dia bertanya kepada Yeremia, ya kamu jangan sembunyikan apa-apa dari aku, ya katakan yang sesungguhnya. Yeremia menjawab kepada dia, kalau aku memberitahukan yang sebetulnya kepadamu, tentulah kamu akan membunuh aku. Walaupun juga aku katakan yang sebenarnya, kamu juga pasti tidak akan mendengarkan. Saudara, perkataan yang jujur itu memang seringkali menyakitkan. Ya, makanya Yeremia berkata, kalau aku ngomong jujur pasti kamu akan bunuh aku. Ya pasti, karena memang orang itu lebih cenderung suka mendengar hal yang indah-indah. Nah, Yeremia disuruh Tuhan untuk memperingatkan tentang murka dan kedahsyatan penghukuman Tuhan bagi mereka. Ya, tetapi Yeremia bilang, engkau juga pasti tidak akan mendengarkan kalau saya kasih tahu yang sesungguhnya. Ayat 16. Lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Iya, akhirnya Yeremia bersumpah. Raja Sedekia bersumpah kepada Yeremia secara diam-diam, saudara, ya. Dia bilang, bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita. Ya, masih puji Tuhan, Raja Sedekia itu menyadari bahwa nyawanya itu adalah pemberian Tuhan. Ingat, nyawa kita ini pemberian Tuhan, jadi tidak usah terlalu takut dengan apapun. Ya, ketakutan karena virus corona, ketakutan karena penyakit, ketakutan karena mati. Nyawa kita itu dari Tuhan, di tangan Tuhan, dan Tuhan yang berdaulat. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati sekalipun kita kena corona. Tapi kalau sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, maka bersiap-siaplah kapanpun kita dipanggil, asal kita siap. Itulah yang terbaik, saudara, ya. Sebagai orang percaya yang beriman, mari kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita, sehingga tidak ada perkara lagi yang bisa membuat kita takut dan ragu. Raja Sedekia berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, yang memberi nyawa ini kepada kita, ya, aku bersumpah aku tidak akan membunuh engkau atau menyerahkan engkau ke tangan orang-orang yang ingin membunuh engkau. Lalu ayat 17, ya, sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, ya, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api, engkau dengan keluargamu akan hidup. Berulang-ulang kali Yeremia menyampaikan nubuatan ini. Barang siapa yang keluar menyerahkan diri kepada mereka, kepada Babel, akan selamat. Tapi orang yang bertahan itu pasti akan mati oleh pedang, kelaparan, penyakit sampar. Tuhan menyuruh mereka menyerahkan diri, takluk di bawah Raja Babel, karena itu adalah salah satu cara penghukuman Tuhan bagi mereka. Ya, diulangi Yeremia lagi kepada dia. Serahkan dirimu. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Dan kalau engkau menyerahkan diri, maka engkau tidak akan mati, engkau dan seluruh keluargamu.
Ya, jika engkau keluar menyerahkan diri pada perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Menyerah saja, karena ini mereka sudah dikepung oleh tentara Babel, saudara. Ayat yang ke-18, ya, tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Ayat yang ke-19. Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Kita juga dapat membayangkan ketakutan dan kegalauan Raja Sedekia. Bagaimana mungkin ini dia akan menyerahkan diri kepada Babel sementara orang-orang Kasdim itu sudah bersiap untuk juga membunuh dia. Ya, dia berkata dia takut kepada orang-orang yang memilih untuk berkomplot dengan orang Kasdim itu, saudara. Dia takut dia diserahkan kepada mereka lalu akan dibunuh. Ayat yang ke-20, Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Apa yang ditakutkan oleh Raja Sedekia, kata Yeremia, itu tidak akan terjadi. Sebaiknya kamu mendengarkan apa yang aku katakan, saudara. Jangan terlalu menakutkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Sebaliknya, dari pesan ini kita mendapatkan, daripada engkau ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi, lebih baik belajar untuk percaya kepada Tuhan. Daripada engkau menakutkan sesuatu yang belum pasti terjadi, lebih baik bangun imanmu untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Yeremia berkata kepada dia, hal itu tidak akan terjadi. Jadi dengarkanlah suara Tuhan, ya, dalam hal ini yang aku katakan kepadamu. Saudara, dalam hidup ini ada banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang akan datang menghimpit kita, yang akan datang menggerogoti iman kita. Seringkali mungkin hari ini saudara juga menakutkan masa depanmu. Engkau takut akan sesuatu yang bahkan belum terjadi di depan. Firman ini sangat memberikan kepada kita satu pelajaran. Yeremia bilang itu tidak akan terjadi, ya. Jadi sebaiknya dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Daripada takut, lebih baik mendengar firman. Daripada saudara ketakutan, lebih baik saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Daripada engkau menakutkan sesuatu yang belum pasti terjadi, lebih baik bilang, Tuhan, ini hidup kami. Pokoknya kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh berserah, maka apapun yang terjadi di hidup kami itu Tuhan yang pegang kendali. Jangan takutkan sesuatu yang belum terjadi, saudara. Itu artinya kita meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau berserah pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kepada Tuhan, kami hidup kami hanya bagi-Mu. Hati kami hanya mau tetap menyembah-Mu apapun keadaan di sekeliling kami. Apapun hal yang menakutkan kami, bagian kami adalah hidup bagi Engkau, percaya kepadamu, menyembah dan memuji Engkau, dan mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Bawa iman kami terus melekat dan bersandar hanya kepadamu, Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap
dunia takkan bisa menjauhkan kami dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, bukan sesuatu yang palsu. Kuatkan iman kami hari-hari ini agar kami tidak tersesat. Dalam rumah tangga kami, suami istri anak-anak hidup takut Tuhan. Dan genapi semua rencana-Mu atas kehidupan rumah tangga kami, bahkan atas anak-anak kami. Dalam pekerjaan, dalam jodoh, masa depan kami, semua Tuhan yang pimpin. Untuk orang tua kami, opa, oma, semua mereka yang di usia senja, Tuhan jagai, damai sejahtera Tuhan melimpah, kesehatan, kekuatan terus ada. Bagi para single parent juga Tuhan menyertai. Berkati juga seluruh anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Mungkin juga mereka semua yang mendengarkan mesbah doa ini, Tuhan, yang sedang terbaring sakit. Entah di rumah atau di rumah sakit, Tuhan jamah dan lawat, sembuhkan jiwa kami. Agar tidak ada putus asa, amarah, kekecewaan, kepahitan, terutama kepada Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh hanya bergantung dan berserah pada Tuhan saja. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini adalah pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, bahkan dari ikatan-ikatan rokok, minuman keras, perjudian, alkohol, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur. Mereka juga yang ada dalam masalah-masalah yang pelik, hutang piutang, yang bermasalah dengan hukum. Tuhan turut bekerja, bahkan mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, kekecewaan, kami tolak dalam nama Yesus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah di dalam hidup kami. Kami mau terus dikuduskan. Berkati setiap WA yang masuk, telepon, SMS yang masuk. Mereka adalah pergumulan yang berat. Tuhan, Engkau menjamah, hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Berkati terus orang-orang yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Bahkan setiap kami percaya Tuhan cukupkan. Bahkan kami juga sanggup menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka, Tuhan, yang merindukan punya keturunan. Engkau berikan anak keturunan ilahi dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan. Kami percaya janji firman-Mu untuk kami beranak cucu dan berkembang biak di bumi. Berkati juga setiap mereka, Tuhan, yang hari-hari ini berkekurangan. Tuhan menjadi jawaban. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan, Engkau memberkati orang yang mengandalkan Engkau. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Kami percaya anugerah-Mu melimpah. Bahkan kami percaya pulau-pulau akan mendengar pengajaran yang benar. Sehingga domba-domba-Mu digembalakan, dibawa ke satu taman yang berumput hijau untuk menerima makanan yang sungguh-sungguh menyehatkan iman percaya mereka. Berkati Tuhan untuk bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Diberkati dalam kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat dalam memimpin bangsa ini, Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah bagi TNI Polri yang terus berdiri untuk kesatuan NKRI. Kami tolak setiap roh perpecahan dalam nama Yesus. Biar TNI Polri menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam Engkau. Tuhan terus memberkati para kabinet yang ada, semua orang-orang yang berkepentingan di atas bangsa ini boleh hidup takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan terus memberkati juga para tim medis, perawat, dokter yang terus ada di garis terdepan menangani COVID. Tuhan, tangan-Mu bekerja, menyatakan kebesaran-Mu. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami tolak, patahkan segala sakit, penyakit, apalagi virus corona di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sudah berkata bahwa Engkau akan izinkan agar pemurnian demi pemurnian terjadi. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kami sadar bahwa Tuhan mengizinkan virus corona ini agar iman kami semakin dekat dengan Engkau. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuat-kuat saudara-Mu. Mereka yang terus setia berdoa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di mana mereka berada. Tidak ada kematian massal di seluruh dunia, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, dan diberkati keuangan-Mu sehingga Engkau menjadi berkat bagi banyak orang.
Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Tetaplah bagikan Mesbah Doa ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan Tuhan memberkati.